setelah teman-teman nonton video ini, diharapkan teman-teman tidak lagi salah memahami antara apa itu ujian EPS topik Korea yang untuk G2G dan apa itu ujian topik level yang diadakan di Korea maupun di Indonesia, dan itu tujuannya untuk menaikkan level. Jadi ujian EPS topik G2G Korea kok nggak ada, tapi banyak beredar di media sosial ada ujian topik. Yang benar yang mana? Terus ada nggak sih sebenarnya 2025 ini ujian topik apa EPS topik? Tonton selengkapnya, dicari di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo sobat migran semuanya dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga kabar baik dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya. EPS topik dan topik itu berbeda, teman-teman. Kita bahas satu persatu. Antara EPS topik dan ujian topik itu sangat berbeda sekali ya. Jadi kita lihat dari EPS topik terlebih dahulu. EPS topik adalah Employment Permit System Test Province in Korean. Adalah ujian kemampuan bahasa Korea yang dirancang untuk calon tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Korea Selatan melalui program Employment Permit System atau EPS. Ujian ini diselenggarakan oleh Human Research Development Service of Korea, HRD Korea, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Korea Selatan. Nah, di sini dari namanya sudah berbeda ya. Dari namanya sudah berbeda, tapi belum tahu nih topiknya sendiri apa. Nanti ya. Makanya jangan di-skip. Tujuan EPS topik itu apa? Tujuan utama dari EPS topik adalah untuk mengukur kemampuan bahasa Korea calon tenaga kerja asing agar mereka dapat berkomunikasi secara efektif di lingkungan kerja di Korea Selatan. Dan format EPS topik ini terdiri dari dua bagian, yaitu mendengarkan, listening. Bagian ini menguji kemampuan peserta dalam memahami kecakapan atau percakapan dan pengumuman dalam bahasa Korea. Yang kedua adalah reading atau membaca. Bagian ini menguji kemampuan peserta dalam memahami teks tertulis dalam bahasa Korea seperti instruksi dalam pekerjaan ataupun dokumen. Dan materi ujian EPS topik ini berfokus pada kosakata dan tata bahasa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja di Korea Selatan. Beberapa topik yang sering muncul dalam ujian antara lain kehidupan sehari-hari, perkenalan, keluarga, makanan, transportasi, dan lain-lain. Lingkungan kerja, instruksi kerja, keselamatan kerja, peralatan kerja, dan lain-lain. Persyaratan mengikuti EPS topik yaitu calon peserta harus memenuhi persyaratan sebagai warga negara yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Korea Selatan dalam program EPS. Berusia antara 18 sampai dengan 39 tahun, tidak memiliki catatan kriminal, tidak memiliki catatan deportasi dari Korea Selatan, dan pendaftaran EPS topik biasanya dilakukan secara online melalui situs web resmi HRD Korea atau lembaga yang ditunjuk di negara masing-masing. Ini ujian EPS topik Korea yang diperuntukkan untuk bekerja ke Korea Selatan melalui program G2G. Ini sampai di sini dulu ya. Teman-teman sudah paham kan ya? Sudah paham biasanya yang mau dan punya minat untuk bekerja ke Korea Selatan sudah mencari tahu terlebih dahulu biasanya ya. Dan teman-teman bisa mempersiapkan untuk mengikuti ujian ini bisa secara mandiri ataupun melalui LPK. Jika teman-teman kebingungan mencari LPK yang amanah, bisa bergabung bersama LPK Mirai Edu atau LPK Barnasa Samis Cikedung Indramayu, Jawa Barat adalah solusi untuk teman-teman yang mempunyai masalah dalam waktu belajar. Silahkan, kami menyediakan kelas online ataupun kelas offline ya. Serta teman-teman jika yang ingin belajar mandiri pun kami mempunyai buku cetakan kami sendiri untuk teman-teman bisa mempelajari secara mandiri di rumah.
LPK Jember Buana Taksa atau LPK Barnasa menerima peserta kursus baru bagi Anda yang ingin bekerja ke Korea Selatan. Tunggu apalagi, mari bergabung bersama kami LPK Barnasa, Mirai Edu, menjembatani Anda menuju kesuksesan. Selanjutnya itu adalah ujian topik. Ya, ujian topik ini pun tidak hanya diadakan di Korea saja. Namun ujian topik pun diadakan di berbagai macam negara yang di dalam hal ini yang bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan sendiri. Apa sih topik itu sebenarnya? Nah, teman-teman bisa lihat di websitenya, ya, nanti dikasih linknya, yaitu website topiknya. Itu adalah program untuk menaikkan level bahasa Korea, baik itu bagi orang asing maupun bagi orang Koreanya sendiri. Nah, jadi orang Koreanya sendiri itu ada yang masih belum, katakanlah, berjenjang gitu. Walaupun ini dilihat di websitenya itu banyak orang Korea sendiri yang mendaftar gitu loh. Entah itu bagaimana. Jadi Didi sendiri bingung. Nah, kita tidak bahas tentang masalah yang orang Korea mendaftar ini, tapi intinya diadakan di Indonesia untuk persyaratan sebagai tutor, di mana tutor bahasa Korea dalam hal ini ya bekerja di LPK atau lembaga-lembaga terkait, bisa itu translator atau ya guide turis kayak gitu, yang khususnya diperuntukkan untuk orang Korea, mungkin kayak gitu teman-teman ya. Dan jika Didi tidak salah kemarin juga baru diadakan di Bandung ya, ujian topik level. Jadi ujian topik level ini mulai dari level 2, level 3, level 4 sampai level 6 teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau memperdalam lagi kosakatanya, memperdalam lagi bahasa Koreanya, itu bisa mempelajari topik level ya, topik level. Jadi kenaikannya itu bertahap ya. Nah, jika di Korea sendiri itu ada yang namanya KIIP. Ini 1-2 saja dengan topik ya, topik level itu tadi. Jadi kalau KIIP itu wajib mengikuti kelas selama 100 jam teman-teman. Jadi di situ kurang lebih ya, kalau tidak salah Didi itu tahun kemarin itu pernah mau ikut tapi terkendala karena masalah pekerjaan dan waktu juga, karena di Vising itu tidak ada liburnya teman-teman. Jadi Didi tidak bisa mengikuti kelas KIIP, hanya bisa ikut pretestnya saja. Pretest itu persyaratan untuk mengikuti mengikuti ujian itu harus memenuhi syarat dulu pretest itu. Itu untuk menentukan level bahasa Korea yang kita pelajari gitu. Jadi setelah pretest itu kita bakal dapat semacam level kayak gitu. Nah, alhamdulillah kalau Didi sendiri kemarin sudah masuk ke level 3 ya. Jadi untuk teman-teman yang di Korea Selatan atau pekerja migran Indonesia yang baru saja tiba di Korea Selatan, jangan ragu, jangan bosan untuk terus belajar bahasa Korea. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali dan sangat berguna sekali untuk, pertama, untuk menunjang kinerja teman-teman dalam keseharian bekerja dan di lingkungan juga. Terus ini juga bisa berguna bila mana teman-teman ingin terus bekerja di Korea Selatan, memperpanjang kontrak, tapi tidak ada kesempatan untuk re-entry. Ini bisa untuk berganti visa. Nah, salah satunya visa E7 teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman sudah banyak ketahui, visa E7 salah satu persyaratannya itu adalah memiliki sertifikat topik ataupun KIIP yang jelas di situ mulai dari level 3 ke atas ya. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah teman-teman nonton video ini, diharapkan teman-teman tidak lagi salah memahami antara apa itu ujian EPS topik Korea yang untuk G2G dan apa itu ujian topik level yang diadakan di Korea maupun di Indonesia, dan itu tujuannya untuk menaikkan level. Jadi sekali lagi diharapkan teman-teman bisa memahami dua perbedaan yang mirip sebenarnya. Sama-sama mempelajari bahasa Korea, sama-sama dites bahasa Korea, dan sama-sama mendapatkan sertifikat juga. Jadi di sini
untuk para tutor yang mungkin nonton video ini, semangat untuk kakak-kakak. Didi hanya sharing informasi saja untuk para calon pekerja migran Indonesia yang barangkali juga baru lulus sekolah ya, terus lagi bingung nyari-nyari referensi ini gimana, untuk tahapnya gimana dulu, apa yang harus dipersiapkan apa saja gitulah. Teman-teman bisa cantumkan informasi apa yang teman-teman butuhkan di kolom komentar. Oke, mungkin di video ini Didi cukupkan ya, karena ini jadi lagi gabut aja teman-teman. Lagi gabut di pinggiran sungai di Korea, tapi di Korea itu bisa dilihat bersih teman-teman sungainya. Di kita juga bersih ya, jangan salah. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, bye bye.